Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 211052011, kelas 4C PGMI. Yang pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu Parajak H. Umar MPD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Baik, materi yang saya akan jelaskan yaitu makhluk apa itu? Nah, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dan memiliki ciri-ciri kehidupan dan memiliki untuk berevolusi atau bisa mengalami perkembangan bentuk tubuhnya. Selain itu, makhluk hidup memiliki banyak sel dan jaringan dalam tubuhnya. Selanjutnya, apa sih makhluk hidup itu? Nah, ada banyak makhluk hidup di muka bumi, tak hanya manusia, tetapi juga ada hewan, tumbuhan, dan jamur. Semua makhluk hidup ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan benda mati seperti pasir, batu, tanah, dan lainnya. Setiap makhluk hidup masing-masing tetap memiliki cara hidupnya sendiri. Selain masing-masing makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya satu sama lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makanan, tumbuh berkembang, bereproduksi, mampu beradaptasi, mengalami ekskresi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungsi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Selanjutnya yaitu apa yang membedakan antara makhluk hidup dan mati. Nah, ialah makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Karena ada kata hidup, maka makhluk hidup bisa bergerak, bernapas, hingga berkembang biak. Hal tersebut yang menjadi kelebihan dari makhluk hidup dibandingkan dengan benda mati. Tujuan makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup? Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu nutrisi, merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga ada air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat ada suhu, dan yang kelima ada tanah. Nah, selanjutnya di sini ada makhluk hidup yang termasuk pada domain kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, organisme dapat digolongkan menjadi prokariota atau eukariota. Prokariota meliputi dua domain terpisah, yaitu bakteri dan arkea. Eukarioto ditandai oleh adanya inti sel yang dilapisi membran. Contoh organel yaitu mitokondria pada hewan dan tumbuhan, serta plastida pada tumbuhan dan alga. Umumnya, semua organel dianggap berasal dari bakteri endosimbiotik. Fungsi hewan dan tumbuhan merupakan contoh kerajaan di alam eukariote. Nah, itulah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.